jenis-jenis investor dan apa yang mereka mau. Seperti yang tadi saya kemukakan, setelah Anda menemukan investor atau mencari investor, jenis investor apa yang Anda perlukan? Itu Anda harus ketahui. Kenapa? Karena masing-masing investor memiliki ekspektasi atau keinginan yang beda-beda untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan Anda. Nama saya Gito Wahyudi, saya founder dan CFO dari Foodies. Welcome to my Foodies class. Jenis-jenis investor. Sebagaimana Anda sudah memutuskan akan ada investor yang masuk ke dalam usaha Anda, maka Anda harus tahu jenis-jenis investor apa aja yang akan Anda undang ke dalam usaha Anda. Tentunya pada saat awal membangun usaha, setelah sudah punya ide, dituangkan dalam strategi bisnis, mendesain semua kebutuhan keuangan dalam financial projection, semua dikombine, sudah siap semua menjalankan usaha dan Anda memutuskan perlu dana untuk memulai usaha tersebut, maka biasanya di awal-awal itu adalah teman dan keluarga. Karena ini adalah orang terdekat yang mungkin tertarik atau percaya Anda bisa menjalankan usahanya. Tapi perlu dipastikan mengajak teman atau keluarga ini harus jelas apakah dia akan menaruh dananya dalam bentuk investasi atau dalam bentuk hutang. Karena investasi ada risiko gagal, uang hilang tidak kembali. Sementara hutang adalah uang yang harus dikembalikan apapun yang terjadi. Usaha Anda sukses, bersyukur karena Anda pasti bisa mengembalikan hutang. Sementara kalau usaha Anda gagal, Anda tetap harus mengembalikan hutang. Dan karena ini adalah kolega atau teman dekat atau keluarga Anda, sebaiknya dibuat dengan jelas di awal. Karena apabila terjadi sesuatu di kemudian hari, konflik terhadap teman dan keluarga ini akan bisa menyebabkan masalah yang berkelanjutan. Dan kalaupun itu dalam bentuk hutang, pastikan Anda membuat surat utang piutang, pinjaman atau apapun bentuknya yang menyatakan nominal yang Anda pinjam, kapan Anda akan mengembalikannya, bagaimana cara Anda mengembalikan, apakah Anda menjanjikan suatu return, semua tertuang dalam surat perjanjian itu. Sehingga kalau diputuskan hutang, maka dana tersebut bukan investasi dan teman atau keluarga Anda tidak masuk ke dalam akta atau legal usaha Anda. Yang berikutnya adalah angel investor. Kata-katanya saja angel. Angel investor ini adalah individu yang mungkin secara profesional Anda bertemu dan memang dia berperan sebagai investor yang percaya terhadap investasi ke usaha Anda. Dan ini sifatnya biasanya dana pribadi, bukan dana institusi. Dan angel investor ini adalah pihak yang benar-benar menggantungkan dananya terhadap usaha Anda karena tingkat kegagalan juga masih tinggi. Yang berikutnya ada yang disebut startup accelerator atau inkubator. Di era-era yang bermunculan banyak startup saat ini, banyak startup accelerator yang juga berkembang. Kenapa? Terkadang orang yang baru membangun usaha atau startup, mereka tidak tahu caranya membangun usaha yang baik dan benar. Dan itu biasanya startup accelerator sudah punya panduan. Bahkan bukan hanya panduan, mereka kadang berikan akses kepada investor-investor atau angel investor, mereka kasih akses lain-lainnya. Dan startup accelerator ini bertugas menemani Anda berkembang lebih besar. Yang berikutnya adalah venture capital. Venture capital ini adalah institusi yang secara terorganisasi memang kerjaannya adalah menginvestasikan dana. Dan biasanya venture capital adalah fokus terhadap startup atau usaha yang baru dibentuk. Kenapa? Karena usaha yang baru dibentuk ini memiliki risiko yang tinggi terhadap kegagalan. Yang berikutnya adalah private equity. Ini juga sama, institusi sifatnya menginvestasikan dana. Bedanya dengan venture capital adalah private equity lebih fokus terhadap usaha-usaha yang sudah matang, yang sudah besar. Mungkin transaksinya sudah ratusan miliar, triliunan, dan dia fokus ke sana karena memang dia mau investasikan dananya ke usaha yang lebih besar-besar.
Saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan Startup Accelerator. Apa sih mereka itu? Tadi saya sudah sempat jelaskan sedikit. Yang jelas, Startup Accelerator itu biasanya mereka engage atau mendekati usaha-usaha yang baru dibentuk dan biasanya belum tervalidasi bisnisnya. Dalam bentuk masih ide, tapi idenya memang sudah menarik dan terlihat akan bisa besar. Nah, biasanya Startup Accelerator akan membantu bagaimana memvalidasi ide-ide tersebut untuk dijadikan kenyataan menjalankan usaha. Dan biasanya startup team itu akan diberikan mentor karena mereka biasanya adalah organisasi yang menyediakan mentor-mentor untuk startup ini bisa berkembang. Nah, apa sih keuntungan mentor di dalam Startup Accelerator? Mentor-mentor ini biasanya adalah mentor yang sudah memiliki jam terbang cukup banyak terkait bagaimana mengembangkan startup bisnis. Usaha yang baru dalam bentuk ide sampai yang besar sebesar-besarnya. Mentor-mentor ini tahu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Apakah mencari investor dulu, ataukah membuat bisnis plan dulu, ataukah mencari venture capital langsung untuk masuk ke pendanaan yang lebih lanjut. Nah, di sini mentor-mentor ini akan membimbing how to develop a business. Dan selain itu biasanya ada fasilitas face-to-face meeting. Terkadang kita waktu membangun usaha, pada saat ada hambatan, halangan, kadang mental kita cukup down. Nah, mentor ini berperan memberikan semacam nasihat, menyemangati, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi mentor ini akan memberikan sesuatu yang secara non teknis untuk mengembangkan usaha. Yang berikutnya adalah matching plus mentoring. Nah, matching ini yang tadi saya bilang, kadang dia punya ide tapi baru sendiri nih foundernya. Sementara ada mungkin founder lain yang idenya mirip-mirip. Kadang dia mix and match. Ini ide kalian sebenarnya sama nih. Kalian bisa bergabung. Ini kuat di dalam strategi, yang lain kuat di dalam eksekusi. Kalian mendingan gabung. Bisnis kalian mirip-mirip. Mungkin bisa didesain dan terkadang juga matching dengan investor. Oh, saya punya kenalan angel investor. Kemarin dia mau investasi usaha di bidang kuliner, misalnya bagaimana membangun usaha martabak. Nah, tugasnya Startup Accelerator juga matchingin itu, mempertemukan orang yang pas untuk mengembangkan usaha. Dan berikutnya adalah capacity building. Nah, startup atau usaha baru terkadang juga nggak punya kemampuan bagaimana memanage bisnis. Bahkan mereka kadang nggak tahu bagaimana membuat rencana yang baik, bagaimana meng-hire manajemen tim yang tepat, bagaimana operasional tersebut bisa terkontrol dengan baik. Disinilah tugas Startup Accelerator memberikan capacity building. Biasanya mereka sudah punya tools. Oke, untuk mendesain manpower planning seperti ini. Untuk menjalankan usaha, misalnya membuat outlet martabak, Anda perlu chef, Anda perlu waiters, Anda perlu ini. Semua detail mereka sudah punya template atau tools untuk mendesain. Bahkan semuanya itu dirangkum dalam satu bisnis design yang biasanya cukup komprehensif. Jadi tidak ada ruginya kalau Anda didekati oleh Startup Accelerator untuk mempersingkat waktu belajar kalian, yang mungkin kalian harus baca referensi-referensi dari mana-mana, tapi sekarang itu cukup dengan Startup Accelerator bisa dapat banyak ilmu. Yang berikutnya adalah koneksi. Koneksi sebenarnya mirip-mirip dengan matching. Katakan Anda membangun bisnis martabak, Anda butuh lokasi yang strategis. Terkadang Anda akan kesulitan mencari lokasi satu persatu. Nah, apabila Anda punya network yang cukup baik atau Startup Accelerator ini punya network yang cukup baik, kadang kita tidak tahu menahu tiba-tiba ini ada lokasi yang bagus atau ini ada tempat yang cukup cocok untuk bisnis Anda. Jadi, sebagai pengusaha, sebanyak-banyak mungkin Anda bertemu orang, menjalin network, menjalin jaringan bisnis yang cukup kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa keuntungan mereka setelah bantuin mendesain bisnis, membantu
memberikan fasilitas koneksi, membantu matching. Biasanya para startup akselerator itu akan mengharapkan imbalan dalam bentuk ekuitas. Artinya apa? Dia membantu startup ini berkembang usahanya, in return dia dapat ekuitas tanpa menyetor modal. Berapa besar itu yang bisa diminta oleh mereka? Bergantung, tapi yang jelas tidak lebih besar dari 10%. 5, 8, 3, tergantung negosiasi antara startup dengan si startup akselerator. Nah, selain ekuitas, terkadang ada berbentuk fee apabila startup akselerator tersebut mencarikan investor yang memasukkan dananya ke dalam usaha Anda. Dalam nominal tertentu biasanya dia meminta fee, dan itu juga atas persetujuan pengusaha dengan startup akselerator. Berikutnya angel investor. Kenapa disebut angel? Karena biasanya angel itu adalah individu yang percaya terhadap bisnis yang mau dikembangkan oleh si pengusaha. Angel di sini dia berani merisikokan diri duitnya, dan terkadang dia tidak bisa menuntut banyak hal karena memang dia tahu risiko di awal adalah kegagalan atas usaha yang dibangun oleh si pengusaha. Dan memang biasanya adalah individu yang memiliki dana lebih secara pribadi, dia memasukkan dananya ke usaha yang Anda bentuk, in return mereka minta saham. Nah, apa yang mereka harapkan? Angel investor biasanya mengharapkan saham yang cukup signifikan. Kenapa? Karena angel investor adalah orang yang paling pertama percaya terhadap bisnis Anda, walaupun dia tahu risiko kegagalannya juga tinggi. Jadi, angel investor ini punya bargain position untuk nego saham yang cukup signifikan. Dan terkadang juga pengusaha karena melihat sisi angel investor ini sebagai orang yang berperan sebagai angel, dia tidak banyak pilihan, kecuali pengusahanya sudah memiliki portofolio yang cukup bagus, sudah beberapa kali memiliki usaha dan berhasil besar, beberapa kali membentuk tim membangun usaha dan besar, dia bakal punya bargain position yang cukup kuat. Bahkan karena portofolionya ini juga cukup besar, terkadang angel investor juga hanya diberikan sedikit persentase kepemilikan. Jadi ini semua tergantung positioningnya pengusaha terhadap angel investor. Kalau dia tidak punya portofolio, ya nggak ada pilihan. Angel investor bisa memiliki saham yang cukup signifikan. Yang berikutnya adalah venture capital. Venture capital ini rada berbeda sedikit, banyak, tidak hanya sedikit. Kenapa? Karena angel investor itu individu, sementara venture capital ini organisasi atau institusi. Angel investor adalah individu yang memberikan dananya dana milik sendiri, sementara venture capital memberikan dana investasi ke startup atau usaha baru, tapi bukan dana dia sebenarnya, adalah dana partner yang dia kelola. Biasanya ini adalah dana-dana family atau individu yang punya uang banyak, istilahnya mungkin crazy rich Asian, yang dananya sudah tidak terbatas, dia bingung untuk dikelola, dia bingung untuk diinvestasikan kemana, dia nggak tahu lagi dana ini untuk digunakan mengembangkan usaha jenis apa, dia datang ke venture capital. Venture capital ini biasanya berisi orang-orang investment banker atau profesional yang mengerti dunia investasi. Nah, partner-partner ini mempercayakan dananya dikelola oleh yang disebut managing partner. Kalau di sini adalah limited partner, memberikan uang ke venture capital, managing partner mengelola uang tersebut. Dan si managing partner ini akan menginvestasikan dananya ke startup-startup atau ke usaha-usaha yang baru dibentuk yang punya risiko kegagalan tinggi. Tapi bayangkan, misalnya seorang atau satu institusi venture capital dia invest ke 100 startup, akan ada probabilitas mungkin 2 atau 3 startup yang bakal sukses besar. Seperti contohnya Traveloka, Gojek, itu para venture capital yang di awal menginvestasikan dananya, itu mereka sudah mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dengan valuasi perusahaan yang melambung tinggi. Dan bahkan ini tidak akan bisa terjadi untuk usaha-usaha yang sifatnya natural growth.
Jadi memang venture capital ini mencari usaha yang bisa berkembang atau istilahnya scalable dalam waktu sesingkat-singkat mungkin, tapi dengan kemampuan berkembang berkali-kali lipat. Nah, nantinya akan ada yang gagal pasti. Dari 100 mungkin bisa lebih banyak yang gagal dibanding yang berhasil. Kegagalan tersebut tidak akan terlalu berdampak bagi venture capital. Kenapa? Karena 2 atau 3 usaha yang dia investasikan beruntung dan berkali-kali lipat itu mampu menutupi kegagalan sisanya. Jadi memang venture capital memiliki uang yang cukup banyak dan sangat-sangat signifikan, dan dia memang berani berisiko terhadap usaha yang masih baru dengan harapan untungnya berkali-kali lipat. Jadi kalau Anda sebagai pengusaha datang ke venture capital, kamu tawarin, oke, saya mau buka usaha misalnya bangun warung kopi, butuh dana misalnya untuk bangun 20 outlet butuh dana 20 miliar. Kamu datang ke venture capital, hey venture capital, saya butuh dana 20 miliar, in return saya akan berikan dividen setiap tahun sebesar 3 miliar, sehingga dalam waktu 6 tahun danamu akan kembali, setelah itu kamu bisa menikmati hasilnya. Venture capital tidak tertarik terhadap dividen. Mereka tidak sama sekali mengharapkan dividen, mereka mengharapkan valuasi perusahaannya naik berkali-kali lipat sehingga dia bisa exit. Nah, kembali lagi, bicara masalah exit itu ada 2. Yang pertama, exitnya adalah dibeli sahamnya oleh mungkin venture capital yang lebih besar. Mungkin ada venture capital itu yang levelnya nemeninnya hanya sampai sekian rupiah. Ada yang sanggup ke series berikutnya, ada yang sanggup lebih besar lagi. Dan itu biasanya yang lebih bawah kepemilikannya akan dimakan oleh venture capital yang lebih besar. Dan memang itu yang diharapkan. Taruh 100 juta di startup, 3 tahun jadi 3 miliar, dibeli oleh venture capital, dia udah dapat sampai 300 kali lipat uang yang diinvestasikan. Jadi kalau Anda datang ke venture capital menawarkan dividen, menawarkan kembali uangnya, itu tidak menarik buat venture capital. Nah, yang berikutnya, apa bedanya sama private equity? Private equity sebenarnya mirip sama venture capital. Dia mengelola dana orang lain juga, dikelola secara profesional dan mengharapkan return. Nah, bedanya tadi private equity untuk perusahaan yang sudah mature, yang mungkin malah sudah IPO atau sudah punya cabang multinasional, yang transaksinya juga sudah besar-besar. Loan size-nya atau investment size-nya itu sangat fantastis. Dan dia tidak mencari investasi di usaha-usaha yang relatif masih baru dibentuk. Memang dia hanya fokus ke usaha-usaha yang berkembang. Itu perbedaan yang mendasar antara private equity dengan venture capital. Jadi jelas bahwasannya angel investor, dia berharap kepemilikan, dan kalau pengusahanya tidak punya posisi bergen yang kuat, dia cukup signifikan. Sementara venture capital, dia invest dengan berharap investasinya berkali-kali lipat dan dia akan dimakan sebagai exit atau IPO sekalian kalau memang dia sudah di state yang cukup advance. Simpulannya, ada beberapa jenis investor di dalam dunia investasi, dimulai dari teman-teman dekat, keluarga, karena usaha Anda relatif baru dibuka. Yang kedua, angel investor, individu yang memiliki dana cukup kuat dan berminat untuk investasi di tempat Anda, atau institusi, yaitu venture capital maupun private equity, di mana venture capital fokus mereka adalah investasi terhadap usaha yang masih baru atau startup yang memiliki risiko kegagalan tinggi, sementara private equity adalah investor yang fokus kepada usaha-usaha yang sudah mature, yang sudah matang dan besar. Nah, terlepas dari investor-investor ini, ada yang disebut startup accelerator. Biasanya adalah pihak yang bersedia membantu startup atau pengusaha baru untuk berkembang. In return, mereka mendapatkan ekuitas atau transaction fee apabila ada investasi yang dimasukkan dari investor lain. Saya Gito Wahyudi. Thanks for watching my foodies class.